Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. Pertandingan AC Milan versus Parma di pentas Liga Italia rampung digelar San Siro pada Senin 14 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat dan berakhir skor imbang 2-2. AC Milan selamat dari kekalahan berkat 2 gol yang disumbangkan oleh Theo Hernandez pada menit ke-57 dan 90+1. Rossoneri julukan tuan rumah kebobolan 2 gol lebih dahulu sebelum berhasil menyamakan kedudukan. Juru taktik Milan Stefano Pioli membongkar kekurangan timnya. Persoalan cedera pemain juga menjadi faktor kesulitannya Milan bersaing. Ini malam yang mencekam karena kami mengalami beberapa kesulitan, terutama cedera Gambia dan Benacer, kata Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Pioli menjelaskan, dalam laga kontra Parma pemainnya tidak begitu ciamik, sedangkan Parma melakoni laga dengan baik. Mengenai permainan untuk pertama kalinya saya akan mengatakan bahwa kami tidak memiliki pola yang tepat dan sedikit lamban. Parma melakukannya dengan sangat baik dalam serangan balik, ungkapnya. Kami bisa saja menyamakan kedudukan lebih awal dan tidak melakukannya, tetapi ini adalah tim dengan hati dan keinginan, tidak apa-apa, kata dia. Hasil imbang tersebut membuat AC Milan tak terkalahkan hingga pekan ke-11 Liga Italia. Rossoneri juga awet di puncak klasemen Serie A dengan koleksi 27 poin. Klub besar Serie A Italia AC Milan tak berminat menjual pemain bintangnya Theo Hernandez ke PSG, meski disodori proposal dengan nilai lebih dari setengah triliun. Theo Hernandez bergabung ke AC Milan dengan status permanen dan durasi kontrak 5 tahun hingga 30 Juni 2024. Nilai transfer ex Real Madrid itu awalnya sekitar 20 juta euro atau sekitar 326 miliar. Theo Hernandez tercatat telah menyumbang 3 gol dan 2 assist untuk AC Milan di kompetisi domestik Serie A Liga Italia 2021. Menurut laporan Calcio Mercato, AC Milan meyakini bahwa Theo Hernandez adalah calon pemain hebat yang akan berdedikasi penuh di masa depan klub. Keyakinan ini membuat Rossoneri tak ingin melepas Theo Hernandez di bursa transfer musim dingin Januari 2021 ataupun di masa mendatang. Theo Hernandez memang dirumorkan tengah didekati raksasa Ligue 1 Prancis PSG. Tawaran ini bisa dikatakan cukup menarik karena sang pemain bisa berkarir di kampung halamannya. PSG juga mengajukan tawaran dengan nominal tinggi kepada AC Milan yakni sebesar 40 juta euro atau sekitar 688 miliar. Namun nominal itu tampaknya masih kurang layak untuk membajak Theo Hernandez dari San Siro. Pasalnya Theo Hernandez sekarang memiliki klausul pelepasan minimal 50 juta euro atau 860 miliar. Nilai tersebut diprediksi akan naik lagi mengingat sang pemain mendapat mandat untuk membela tim nasional Prancis di kejuaraan Eropa musim depan. Gelandang AC Milan Franchise memuji semangat pantang menyerah yang ditunjukkan timnya kala menjamu Parma di San Siro Senin 14 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini Milan sempat tertinggal 2 gol lebih dulu hingga menit ke-56. Namun Theo Hernandez memborong 2 gol untuk memaksa skor akhir menjadi imbang 2-2. Usai pertandingan, Kise menegaskan bahwa raihan 1 poin tidak membuat timnya puas, sembari memuji semangat tak kenal kata menyerah Rossoneri. Kami tidak puas dengan 1 poin ini karena kami ingin menang dan berjuang sampai akhir, ujar Kise pada Sky Sport Italia. Sangat penting untuk tidak kalah, terutama pada malam hari ini ketika segala sesuatu tampak salah, tapi kami melakukannya dengan sangat baik untuk bereaksi, imbuhnya. Itu bagus karena kami tidak pernah menyerah dan kami ingin terus mencetak gol lagi usai menyamakan kedudukan untuk memenangkan pertandingan, pungkasnya. Lebih lanjut, Kise menegaskan komitmennya bersama Milan usai perubahan signifikan yang terjadi di bawah asuhan Stefano Pioli. Yang terjadi adalah kedatangan pelatih baru dan beberapa pemain baru. Jawaban Kise ketika ditanya apa yang berubah di Milan. Pelatih menciptakan persatuan yang luar biasa di dalam grup. Saya tidak pernah ingin pergi dan tidak ada klub yang meminta saya untuk pergi. Saya di sini, saya memiliki kontrak dan saya ingin bertahan sampai akhir. Saya bahagia di Milan dan kami ingin memenangkan sesuatu yang penting, tegasnya. Salah satu pemain yang sukses didaratkan AC Milan pada bursa transfer musim panas 2020 adalah Brahim Diaz. Brahim Diaz resmi didatangkan AC Milan dengan status pinjaman selama 1 musim dari Real Madrid.
Bergabung dengan Milan, Dias berharap dapat menit bermain lebih banyak ketimbang kala memperkuat Real Madrid. Hal itu dikarenakan dirinya mesti bersaing dengan nama-nama tenar seperti Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Federico Valverde, dan Martin Odegaard. Keputusan Dias untuk menerima tawaran Rossoneri tak disia-siakan oleh sang pemain. Meski berstatus pinjaman, pemain 21 tahun tersebut tampil menjanjikan di bawah arahan Stefano Pioli. Tercatat Dias sudah mengumpulkan 15 penampilan di semua ajang kompetisi bersama Milan. Dari 15 penampilan tersebut, Dias sukses mendulang 4 gol dan 1 assist. Dilansir dari Mundo Deportivo, Rossoneri ingin memperpanjang durasi peminjaman sang pemain terkait penampilan impresifnya di awal musim 2020-2021. Milan yang kini menjadi pemimpin klasemen Serie A tertarik membahas kesepakatan perpanjang kontrak pinjaman dengan El Real. Milan berencana untuk mengajukan proposal pada Madrid perihal penambahan masa bakti pinjaman Dias untuk 1 tahun lagi. Dias yang dikontrak hingga musim 2020-2021 berakhir rencana ingin dipertahankan di San Siro hingga akhir musim 2021-2022. Milan berpandangan bahwa penambahan durasi pinjam akan menguntungkan pemain berpaspor Spanyol itu demi perkembangannya jika dapat menghabiskan tahun keduanya berturut-turut di San Siro. Langkah tersebut diambil Milan lantaran kubu Madrid secara tegas menolak untuk melepas sang pemain secara permanen. Zlatan Ibrahimovic kemungkinan besar absen di laga AC Milan versus Parma dalam lanjutan Liga Italia Serie A Senin 14 Desember 2020 dini hari nanti. Striker AC Milan Ibrahimovic masih berkutat dengan cedera hamstring yang membekapnya kala AC Milan bentrok dengan Napoli beberapa pekan lalu. Namun cedera Ibrahimovic mengalami perkembangan positif akhir-akhir ini, di mana sang pemain terpantau sudah menjalani sesi latihan ringan seperti yang dikutip dari laman AC Milan. Namun ia diprediksi bakal absen saat menjamu Parma nanti dan baru akan tampil di pekan berikutnya. Tim berjuluk Rossoneri itu sejauh ini memang masih belum terkalahkan dalam 10 laga pembuka Liga Italia. Torehan 8 kemenangan dan 2 hasil imbang mewarnai perjalanan AC Milan di kompetisi Liga Italia. Sementara itu Parma meraih 4 poin dari 2 pertandingan terakhir dan bertekad untuk mempertahankan tren positif tersebut. Apabila Parma kehilangan poin, maka mereka terancam merosot ke zona merah. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan memantau kondisi Atalanta secara seksama dan menunggu kesempatan untuk memboyong pemain andalannya Alexandro Gomez dari Ladea. Dilansir oleh Calcio Mercato, Rossoneri siap mendatangkan pemain asal Argentina tersebut pada Januari nanti. Meski usianya saat ini sudah 32 tahun, hal itu diklaim tak akan menjadi masalah bagi AC Milan. Sebab Papu Gomez terbilang jadi sosok memiliki peran vital dan kegemilangan Atalanta musim ini. Dianugerahi skill olah bola, menawan dan kecepatan berlari sangat cepat. Ia dinilai masih bisa membuat perbedaan besar bagi tim yang dibelanya. Selain itu Milan mengincarnya karena gajinya juga murah saja, yakni sekitar 2 juta euro per musim. Namun demikian transfernya masih agak mahal. Atalanta diklaim hanya akan melepasnya dengan bandrol sekitar 10 juta euro. Dalam laporan tersebut, Calcio Mercato juga menyebut bahwa AC Milan mengincar Alexandro Gomez karena bermasalah dengan Hakan Çalhanoğlu. Kontrak gelandang serang itu akan berakhir pada musim panas 2021 nanti. Akan tetapi mereka kesulitan untuk memperbarui kontrak pemain Turki tersebut. Negosiasi tersebut berlangsung alot. Brahim Diaz memutuskan gabung dengan AC Milan setelah meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu pindah ke San Siro dengan status pinjaman. Sang playmaker pindah ke klub raksasa Italia itu dengan status pinjaman 1 musim. Dalam karirnya, Brahim Diaz sebelum bergabung dengan Milan dan Los Blancos pernah berkostum Manchester City. Rossoneri mengamankan perekrutan Brahim Diaz selama jendela transfer musim panas, tetapi mereka tidak mendapatkan opsi untuk membeli. Situasi ini menimbulkan spekulasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Brahim Diaz di masa depan. Di sisi lain, sang pemain terus mengungkapkan kebahagiaannya menjadi pemain Milan setelah mencetak 4 gol. Permainan di setiap negara berbeda. Di Italia sedikit lebih taktisi fisik juga, kata Diaz pada AS. Dalam hal perkembangan, Anda sebagai pesepak bola sangat bagus bisa bermain di 3 negara berbeda. Memang benar ada banyak tawaran, tapi AC Milan adalah klub bersejarah dengan proyek hebat yang telah menang cukup banyak minggu demi minggu setelah lockdown, ucap Diaz menambahkan. Sementara Direktur Olahraga Ricky Masra mengungkapkan niatnya untuk duduk berunding bersama Real Madrid.
Keduanya ingin menyelesaikan masa depan Brahim Diaz. Pada bursa transfer musim panas 2020, AC Milan sukses mendaratkan gelandang Brescia Sandro Tonali dengan status pinjaman selama 1 musim. Demi meminjam Sandro Tonali, AC Milan harus mengeluarkan dana sebesar 10 juta euro atau sekitar 173 miliar. Pada akhir masa peminjaman, mereka memiliki opsi pembelian dengan biaya yang menelan 25 juta euro atau sekitar 432 miliar. Sejauh ini Tonali dimainkan sebanyak 7 kali di Liga Italia oleh Stefano Pioli. Tercatat, gelandang bertahan berpaspor Italia itu mampu tampil sebanyak 4 kali sebagai starter ketika bermain di Liga Italia. Jika ditotal, Tonali sudah mengemas 15 penampilan di semua kompetisi untuk musim 2020-2021. Meski sempat kesulitan untuk beradaptasi, nyatanya pemain yang dijuluki titisan Andrea Pirlo itu mampu bermain apik di bawah arahan Stefano Pioli. Tonali mengaku senang dapat bermain untuk klub sekelas AC Milan di Liga Italia. Dirinya pun tak segan untuk mengatakan senang menjadi bagian dari klub dan tak heran jika i Rossoneri disebutnya sebagai klub spesial. Disebut klub spesial lantaran pemain 20 tahun itu merasa berada di dalam lingkungan orang-orang yang baik dan rendah hati. Ini lebih dari sekedar terlahir kembali. Saya pikir ini adalah sebuah kelahiran, kata Tonali dikutip dari Sky Sport Italia. Sangat menyenangkan menjadi bagian dari tim dan terus menang dan terus tampil meyakinkan.